Budiman yang beranggotakan Muhammad Sultan Samsudin Nur, Valentinus Boliwarantedes, dan Lukas Varian Jayatama akan mempresentasikan tentang pengantar jaringan nirkabel atau wireless network. Definisi, apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel atau wireless network adalah teknologi yang memfasilitasi komunikasi antar perangkat tanpa mengandalkan kabel dalam proses transmisi data. Dengan kata lain, jaringan nirkabel memungkinkan kita untuk terhubung satu sama lain tanpa harus berdekatan dengan router. Timeline perkembangan jaringan nirkabel pertama ada pada Perang Dunia Kedua tahun 1940-an. Militer Amerika menggunakan jaringan radio untuk komunikasi dan data. Lalu pada 1971, Universitas Hawaii mengembangkan AlohaNet, jaringan radio pertama yang merupakan asal-usul dari WLAN. Pada akhir 1970-an, IBM menguji coba WLAN berbasis infrared, kecepatan hanya 100 kbps yang tidak dikomersialkan. Lalu pada 1985, FCC membuka pita frekuensi ISM berbasis 902, 982 MHz, 2,4 GHz, dan 5,8 GHz untuk publik yang mendorong WLAN komersial. Lalu pada tahun 1990, WLAN mulai dipasarkan menggunakan spread spektrum atau SS dan infrared yang memiliki kecepatan lebih dari 1 Mbps. Pada tahun 1997, IEEE merilis standar pertama 802.11 bekerja di 2,4 GHz dengan kecepatan 2 Mbps. Lalu pada 1999, IEEE juga merilis 802.11b bekerja di 2,4 GHz dengan kecepatan 11 Mbps, dan juga mereka merilis 802.11a yang bekerja di 5 GHz dengan kecepatan hingga 54 Mbps dengan kekurangan jangkauan yang lebih pendek dan tidak kompatibel dengan 2,4 GHz. Pada tahun 2002, IEEE merilis 802.11g yang bekerja di 2,4 GHz dengan kecepatan 54 Mbps yang kompatibel dengan 802.11b, dan di tahun 2006 IEEE merilis 802.11n dengan teknologi MIMO atau Multiple Input Multiple Output dengan kecepatan hingga 108 Mbps, jangkauan yang lebih luas, daya tembus lebih baik, juga kompatibel dengan perangkat 802.11abgn. Oke, selanjutnya ada teknologi broadband. Broadband adalah teknologi jaringan yang menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi dan selalu aktif, memungkinkan transfer data dalam jumlah besar secara simultan dan efisien. Berikut ini adalah jenis-jenis broadband. Pertama ada internet broadband. Itu adalah jenis koneksi yang biasa digunakan di rumah dan kantor kecil. Teknologi ini mencakup beberapa metode transmisi seperti DSL atau digital subscriber line, kabel, dan fiber optik. Lalu ada juga mobile broadband yang merupakan koneksi internet yang menggunakan jaringan seluler untuk mentransmisikan data seperti 4G dan 5G. Lalu konsep jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang memfasilitasi komunikasi antar perangkat tanpa mengandalkan kabel dalam proses transmisi data. Cara kerjanya mengirimkan gelombang elektromagnetik radio seperti radio, mikro, dan infrared untuk mengirimkan data. Lalu klasifikasi jaringan nirkabel. Pertama, jaringan nirkabel sendiri memiliki berbagai tipe jaringan dengan kecepatan dan jangkauan sinyal yang berbeda-beda, bahkan dengan metode yang beda pula.
Contohnya seperti WLAN atau Wide Local Area Network yang menghubungkan perangkat dalam area lokal seperti kantor melalui access point. Lalu ada WPAN atau Wireless Personal Area Network, jaringan yang jaraknya dekat seperti Bluetooth pada laptop ataupun smartphone. Lalu ada WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network yang menghubungkan beberapa lokasi dalam satu kota seperti antar gedung perkantoran, dan juga WMAN atau Wireless Wide Area Network yang menyediakan koneksi jarak jauh hingga tingkat negara dengan dukungan satelit digunakan pada jaringan seluler. Lalu Wireless Data Network, jaringan seluler adalah jaringan komunikasi nirkabel berbasis gelombang radio yang menghubungkan banyak pengguna melalui stasiun pemancar BTS atau Base Transceiver Station. Kecepatan jaringan seluler meningkat sejak pertama kali dibuat dari 1G atau yang berkecepatan 450 MHz hingga sekarang sampai ke 5G yang mencapai 20 Gbps. Nah, untuk sejarahnya, pertama ada 1G di tahun 1979. Generasi pertama ini hadir di Jepang pada tahun 1979 dengan sistem AMPS yang hanya mendukung panggilan suara berkualitas rendah, boros baterai, dan mudah disadap. Lalu ada 2G pada tahun 1991 yang diperkenalkan di Finlandia. Jaringan ini mulai beralih ke digital dengan teknologi GSM yang berbasis TDMA. Selain suara yang lebih jernih, 2G juga mendukung SMS dan MMS. Dan pada 2001, teknologi 3G diluncurkan di Jepang melalui standar UMTS dengan kecepatan hingga 2 Mbps. Lalu 4G yang diperkenalkan pada tahun 2009 pertama kali diluncurkan di Swedia dan Norwegia yang menggunakan standar LTE berbasis OFDM. Dan 5G yang diperkenalkan pada tahun 2019 itu diluncurkan di Korea Selatan. Teknologi ini menjanjikan perangkat hingga 20 Gbps, latensi yang sangat rendah hingga 1 ms, serta koneksi masif hingga 1 juta perangkat per kilometer. ISM Band. ISM Band adalah singkatan dari Industrial, Scientific, dan Medical Band. Ini merupakan sebutan untuk pita frekuensi radio yang secara internasional telah dicadangkan dan diperolehkan untuk digunakan sebagai peralatan yang memancarkan energi frekuensi radio untuk tujuan industri, ilmiah, dan medis tanpa memerlukan lisensi dari pihak regulator telekomunikasi. Lalu spread spectrum adalah teknik modulasi yang menyebarkan sinyal data ke seluruh pita frekuensi yang tersedia. Tujuannya untuk mengurangi interferensi, menjaga keamanan data, dan tetap berfungsi pada kondisi sinyal lemah. Nah, ada dua metode utama spektrum. Pertama ada DSSS atau Direct Sequence Spread Spectrum yang menggunakan kode pseudo noise atau PN untuk menyebarkan sinyal secara langsung ke pita frekuensi yang lebih lebar. Sinyal terlihat seperti noise, namun tetap dapat diterima dengan baik. Keunggulannya memiliki tahan noise tetap akurat meski interferensi tinggi. Lalu yang kedua ada FHSS atau Frequency Hopping Spread Spectrum, mengirim sinyal dengan cara melompat-lompat antar frekuensi sempit atau narrow band sesuai urutan kode tertentu. Interferensinya rendah karena sulit diprediksi, namun kualitas sinyal bisa menurun. Nah, lalu ada perbandingan antara kedua teknologi tersebut. Pertama, cara kerja FHSS menggunakan sinyal
yang dipindahkan atau hopping dari satu frekuensi ke frekuensi lain dalam interval waktu tertentu, sedangkan DSSS menggunakan sinyal yang diperluas ke pita frekuensi lebar dengan kode PN. Lalu data rate dari FHSS lebih rendah daripada DSSS. Yang ketiga, bandwidth FHSS menggunakan banyak kanal sempit secara bergantian sehingga total spektrum luas tapi dipakai secara bergiliran, sedangkan DSSS menggunakan bandwidth lebar sekaligus untuk menyebarkan sinyal sehingga tampak seperti sinyal acak di dalam spektrum frekuensi. Dan yang terakhir, FHSS memiliki kompleksitas yang sederhana tapi butuh sinkronisasi pola lompatan yang akurat antar pengirim dan penerima, sedangkan DSSS lebih kompleks karena butuh sinkronisasi kode PN dengan sangat tepat. Jarak versus data rate. Ketika data rate meningkat, jarak efektif komunikasi akan menyusut. Agar sinyal bisa diterima dengan benar, diperlukan radio sinyal terhadap gangguan yang tinggi. Contohnya, orang berbicara dengan cepat di tempat ramai akan sulit didengar. Jika berbicara lebih lambat atau data rate lebih rendah, pesan lebih mudah ditangkap meski dalam kondisi ramai atau noise. Mobility versus data rate. Mobilitas mengacu pada kemampuan perangkat untuk bergerak atau berpindah lokasi, sedangkan data rate adalah kecepatan transmisi data dalam jaringan nirkabel. Keduanya saling mempengaruhi performa jaringan. Dan yang bagian terakhir yaitu wireless network in the future atau ubiquitous network. Ubiquitous network adalah jaringan nirkabel yang memungkinkan pengguna aplikasi yang terhubung secara nirkabel di mana saja dan kapan saja. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan konektivitas yang mulus tanpa batasan fisik, geografis, atau teknologi, sehingga pengguna dapat mengakses layanan digital tanpa hambatan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi bab kedua, yaitu teknologi ZigBee. Selanjutnya kita beralih ke bab 2, yaitu teknologi ZigBee. Di sini kita akan menjelaskan dari pengertian, sejarah, konsep, sampai aplikasi nyata dari ZigBee. Juga bagaimana ZigBee bekerja dan kenapa teknologi ini banyak dipakai di dunia IoT. Pertama, pengertian dan penjelasan. ZigBee adalah spesifikasi untuk jaringan komunikasi nirkabel yang hemat daya. ZigBee menggunakan radio digital berukuran kecil dan berbasis pada standar IEEE 802.15.4, yang artinya ZigBee ini sangat cocok untuk perangkat yang butuh komunikasi tapi tidak mau boros baterai seperti sensor suhu, lampu pintar, dan perangkat IoT lainnya. Selanjutnya, konsorsium ZigBee. Konsorsium ZigBee atau bisa disebut ZigBee Alliance adalah organisasi yang mengumpulkan berbagai perusahaan teknologi, produsen perangkat keras, dan pengembang software untuk bekerja sama membuat standar komunikasi nirkabel ZigBee. Singkatnya, ZigBee Alliance adalah organisasi global yang mengumpulkan berbagai perusahaan teknologi, produsen hardware, dan pengembangan software. Tujuannya itu adalah membuat standar supaya perangkat ZigBee dari merek yang berbeda tetapi bisa saling terhubung. Jadi kalau kita beli lampu pintar dari merek A dan sensor dari merek B, mereka tetap bisa berkomunikasi selama sama-sama mendukung ZigBee. Selanjutnya, sejarah perkembangan ZigBee. ZigBee Alliance berdiri pada tahun 2002 dengan sekitar 150 perusahaan anggota di awal. Kemudian pada Mei 2003, standar IEEE 802.15.4 selesai dibuat. Standar ini mengatur physical layer dan MAC layer untuk komunikasi nirkabel kecepatan rendah. Pada Desember 2004, spesifikasi ZigBee resmi disahkan
dan sejak itu terus dikembangkan agar semakin aman dan efisien. Selanjutnya, konsep teknologi ZigBee. ZigBee adalah teknologi komunikasi nirkabel yang dirancang dengan fokus utama hemat daya, biaya rendah, dan mendukung banyak perangkat. Dan ZigBee punya beberapa konsep utama yang membuatnya istimewa. Yang pertama, topologi jaringannya mendukung mesh, sehingga data bisa mencari jalur alternatif kalau ada perangkat yang putus. Yang kedua, konsumsi daya yang sangat rendah. Ini sangat penting karena banyak perangkat ZigBee hanya memakai baterai kecil, bahkan bisa bertahan berbulan-bulan. Yang ketiga, ZigBee mendukung banyak node, yang artinya kita bisa membuat jaringan yang besar. Yang keempat, komunikasinya tetap stabil walaupun menggunakan daya rendah. Selain itu, ZigBee punya fitur keamanan data, kecepatan yang cukup untuk sensor, dan fleksibel untuk berbagai aplikasi. Selanjutnya, perbandingan antara bit error rate ZigBee. BER atau disebut bit error rate adalah jumlah bit yang salah diterima dibandingkan total bit yang dikirim. Di ZigBee, BER dipengaruhi oleh kualitas sinyal atau SNR, jarak antar perangkat, gangguan seperti Wi-Fi atau microwave, dan kondisi ruangan apakah terbuka atau tertutup. Makin jauh perangkat atau makin banyak gangguan, makin besar kemungkinan errornya. Inilah kenapa penempatan perangkat ZigBee perlu diperhatikan agar tidak terjadi error. Selanjutnya, perbandingan ZigBee, Bluetooth, dan Wi-Fi. Di sini kita bisa melihat perbandingan Bluetooth, Wi-Fi, dan ZigBee, di mana ZigBee lebih hemat daya, tapi punya kecepatan transfer data lebih rendah. Sedangkan Bluetooth dan Wi-Fi bisa mengirim data lebih cepat, tapi juga lebih boros baterai. Jadi, ZigBee cocok untuk aplikasi yang hanya perlu mengirim data kecil, tapi rutin dan hemat energi. Protokol ZigBee dirancang untuk IoT, terutama di lingkungan industri. Dengan protokol ini, banyak perangkat bisa saling terhubung dengan konsumsi daya yang rendah. Ini membuat populer di pabrik, gudang, dan sistem smart building karena biaya operasionalnya jadi lebih hemat. Selanjutnya, ZigBee Bandwidth and Data Rate. ZigBee dibangun di atas standar IEEE 802.15.4 yang menetapkan lapisan fisik atau PHY dan lapisan MAC. Dua parameter utama yang sering dibahas adalah bandwidth kanal dan data rate atau laju data. Gambar di samping menunjukkan frekuensi dan data rate dari bandwidth ZigBee, yang artinya ZigBee tidak menggunakan bandwidth besar seperti Wi-Fi. Ini yang membuat konsumsi dayanya rendah. Inilah alasan kenapa ZigBee bisa hemat daya, walaupun laju datanya rendah, itu sudah cukup untuk mengirimkan data sensor atau perintah sederhana. Selanjutnya, ZigBee Channel. Dalam komunikasi nirkabel, kanal channel adalah frekuensi yang spesifik digunakan perangkat untuk saling berkomunikasi. ZigBee berbasis standar IEEE 802.15.4 bekerja pada beberapa pita frekuensi berbeda, dan setiap pita itu memiliki pembagian kanal tertentu. Gambar di samping menunjukkan frekuensi kanal operasi ZigBee yang berbeda setiap channelnya. Nah, di situ dijelaskan ZigBee bekerja pada beberapa kanal frekuensi. Jadi setiap kanal punya frekuensi spesifik. Ini berguna supaya ZigBee bisa menghindari gangguan dari Wi-Fi dan Bluetooth, yang juga memakai frekuensi 2,4 GHz. Jadi kita bisa pilih kanal yang lebih sepi. Standar IEEE 802.15.4. Standar ini adalah dasar dari ZigBee. Standar ini mengatur dua lapisan penting, yaitu physical layer dan MAC layer, supaya perangkat ZigBee bisa berkomunikasi dengan cara yang sama walaupun berbeda merek. ZigBee Koordinator adalah perangkat yang paling penting dalam jaringan. Koordinator yang membuat jaringan, menyimpan informasi keamanan, dan berfungsi sebagai pusat komunikasi.
Dalam satu jaringan ZigBee hanya ada satu koordinator, sehingga perannya sangat krusial. ZigBee router berfungsi untuk memperluas jangkauan jaringan. Router ini meneruskan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Semakin banyak router, semakin luas jangkauan jaringan ZigBee kita. End device adalah perangkat ujung, biasanya sensor atau saklar pintar. Perangkat ini hanya mengirim atau menerima data dan biasanya hemat daya karena tidak perlu meneruskan data dari perangkat lain. Dalam topologinya, ZigBee mendukung 3 topologi, yaitu topologi star, mesh, dan cluster tree. Topologi star itu sederhana, semua perangkat terhubung langsung ke koordinator. Topologi mesh lebih kompleks tapi lebih fleksibel karena setiap node bisa saling terhubung. Dan cluster tree adalah kombinasi dari kedua topologi sebelumnya. Dalam sinkronisasinya terdapat 2 metode, beacon enabled dan non-beacon. Beacon enabled berarti koordinator mengirim sinyal beacon agar perangkat tetap sinkron. Non-beacon sendiri berarti perangkat bekerja tanpa sinyal sinkronisasi, sehingga sedikit lebih bebas tapi kurang teratur. Untuk metode transfer datanya ada 3 macam, dari perangkat ke koordinator, dari koordinator ke perangkat, dan antar perangkat alias peer-to-peer. Untuk topologinya, star hanya punya untuk topologinya ada topologi star yang hanya pada topologi star punya 2 metode pertama yang dipakai, sedangkan mesh bisa memakai ketiga metode. ZigBee menggunakan 2 jenis alamat, yaitu 64 bit address MAC atau MAC address dan 16 bit short address atau alamat jaringan. Binding adalah proses menghubungkan 2 perangkat agar bisa langsung berkomunikasi, sedangkan discovering adalah proses mencari perangkat yang ada di jaringan. Untuk aplikasinya, ZigBee biasanya hadir untuk memenuhi kebutuhan aplikasi kontrol dan pemantauan jarak jauh yang hemat daya, misalnya seperti smart home, sensor keamanan, dan sistem otomatisasi industri. Untuk contoh aplikasinya seperti sensor pintu atau jendela, sensor gerak, sensor kaca pecah, alarm, dan lampu pintar. Perangkat ini saling terhubung dengan ZigBee sehingga bisa bekerja otomatis. Nah, sebagai penutup, referensi yang kami ambil biasanya beberapa sumbernya seperti dari website resmi dari IEEE, terus Wikipedia, dan artikel Internet of Things lainnya. Semoga presentasi ini bisa memberi gambaran yang jelas tentang teknologi ZigBee dan yang bab sebelumnya jaringan nirkabel wireless. Terima kasih atas perhatian teman-teman.